Halo teman-teman semua, di video kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman pertama kali gue menjadi seorang programmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama gue Cahyo dan selamat datang di channel gue Zikro Studio. Oke, langsung aja ceritanya. Jadi sekitar tahun 2006 ketika dapat info saya lulus dari kampus setelah sidang tugas akhir, langsung hunting lowongan pekerjaan dan alhamdulillah dapat software house di Jakarta Pusat. Ketika itu ilmu yang saya punya cuma ilmu programming berdasarkan kayak materi kuliah sama tugas akhir sama tugas-tugas praktek biasanya. Jadi fresh graduate yang modal nekat sih bisa dibilang. Jadi saya lulusan manajemen informatika di salah satu kampus di Jakarta. Ya alhamdulillah modal pertama saya ketika mencari kerja, aplikasi yang saya buat ketika tugas akhir menggunakan Delphi. Jadi aplikasi itu saya presentasi ke perusahaan, ini aplikasi yang saya buat ini terus kayak hambatannya ketika membuat seperti ini. Jadi saya jelasin semua sehingga pihak perusahaan tahu skill saya sampai semana. Jadi bisa kebayangkan skill anak fresh grade yang masih minim banget gitu. Oke, ketika masuk dunia kerja, jadi saya di kampus belajar desktop programming sama web programming. Cuma kedua hal itu masih dalam level kulit ya, jadi benar-benar basic aja. Jadi di dunia kerja biasanya kita harus menyesuaikan diri dengan belajar lagi materi yang sesuai dengan keadaan di dunia kerja. Biasanya kan kalau fresh grade ya modal programmingnya cuma modal programming dari materi kuliah yang ada di kampus sama tugas-tugas yang pernah dikerjain lah, entah itu tugas praktikum atau tugas akhir atau skripsi, biasa seperti itu. Tapi ya balik lagi, saya juga modalnya ketika itu cuma itu doang. Jadi buat kalian yang dari kampus kan modal saya cuma tugas akhir atau skripsi pak, iya saya juga kayak gitu waktu itu. Jadi jangan berkecil hati lah. Terus kalau zaman sekarang kan enak, cari ada ketemu masalah bisa nyari di Stack Overflow, bisa nyari di forum-forum atau bisa nanya di Telegram atau di grup WhatsApp. Zaman saya waktu itu saya cuma ngandelin buku, jadi buku yang biasanya kita beli di Gramet, buku tentang programming. Jadi ketika saya kerja menggunakan VisualFox Pro ya saya akhirnya beli buku VisualFox Pro, terus modul-modul VisualFox Pro saya buka lagi semuanya, Visual Basic saya buka lagi semuanya. Jadi kayak mengingat kembali materi yang ada di kampus dan mencoba untuk mengimplementasinya di dunia kerja. Apakah mudah? Enggak, susah banget. Karena ya mindset di dunia kampus kan lebih ke arah kita diajarin cuma buat mengerjakan solusi yang sederhana. Ketika di dunia kerja langsung dipertemukan dengan masalah yang kompleks gitu. Cuma nggak melulu kompleks sih, kadang juga yang sederhana juga. Ketika kita kerja, otomatis kita harus belajar lagi, bukan belajar dari awal, tapi lebih karena mengingat lagi materi yang pernah kita pelajari untuk diimplementasi di dunia kerja. Begitu. Jadi kadang kita sebagai mahasiswa kan bilang, ini belajar programming buat apa sih, atau belajar looping buat apa sih? Nah di dunia kerja ketahuan tuh, oh looping tuh buat ini ya nanti penggunaannya. Terus kayak misalkan penggunaan if tuh kayak gini, implementasi di dunia kerjanya seperti itu gitu. Terus ketika menjadi seorang programmer pertama kali, ada nih pengalaman saya yang bisa gue bilang cukup seru lah, penuh dengan kejutan. Jadi 3 minggu setelah saya diterima di perusahaan tersebut, timnya 2 orang karena emang perusahaan kecil, nggak besar. Jadi programmernya cuma 2 orang, senior sama saya sebagai junior. Ketika 3 minggu saya masuk kerja, dapat kabar kalau seniornya kecelakaan, ditabrak motor, yang otomatis seniornya harus mengundurkan diri. Dan ya otomatis kalau seniornya nggak ada, yang junior akan mengisi posisi senior. Entah kenapa, nggak ngerti saya juga. Ya masa itu emang namanya fresh grade kan, berarti jadi nggak bisa milih. Jadi apa yang didelegasikan dari kantor atau dari perusahaan ya harus diterima gitu. Otomatis dadakan tuh harus belajar jadi senior, belajar gimana cara kerja aplikasinya, karena waktu itu saya baru ngerjain modul absensinya aja buat perhitungan absensi. Tiba-tiba harus mempelajari gimana cara mekanisme buat perhitungan gajinya,
Oh iya, aplikasi yang saya maintain menggunakan Visual Fox Pro buat HRIS, jadi buat manajemen pegawai, buat perhitungan gaji, absensi segala macam. Jadi ketika baru masuk saya ditugaskan buat mempelajari modul absensi. 3 minggu setelah itu, karena kecelakaan, seniornya kecelakaan, otomatis saya harus menguasai semua tuh. Ya udah, mau nggak mau ya harus belajar, dipelajari semua tuh berdarah-darah dah. Pulang kerja, buka PC, buka komputer di rumah, terus dibuka, dipelajari sampai jam setengah tiga tidur, subuh bangun, habis sholat subuh jam 5:30 berangkat lagi kerja gitu, terus muter sampai ya alhamdulillah sih bisa memahami alur kerjanya segala macam gitu. Terus otomatis karena seniornya nggak ada, yang ketemu klien kan saya akan diajak sama kantor buat ketemu dan menjelaskan progresnya ke klien. Balik lagi, buat public speakingnya cuma modal dari belajar ketika jadi aslep doang, jadi asdos. Jadi belajar dari situ, modalnya cuma itu, ketemu sama klien, deg-degan pasti, terbata-bata udah pasti. Tapi ya mau nggak mau harus dihadapin kan. Perlahan akhirnya ngomong ketemu klien pun udah lumayan lancar. Cuma deg-degannya sih masih. Udah gitu ketika ketemu sama klien belum selesai masalahnya di situ. Kita harus memahami nih si klien nih maunya apa sih, atau si user maunya seperti apa. Jadi aplikasi yang kita buat itu sesuai dengan keadaan si klien atau si user atau keadaan penggunanya. Jadi biar ketemu aja solusinya gitu. Jadi kita nggak ego kayak gini aja, nggak, tapi kita harus menyesuaikan. Ketika user butuh A, ya setidaknya fitur yang kita bikin mengakomodir kasus A tersebut. Ketika saya jadi seorang junior, ketika senior masih ada, dalam 3 minggu tuh bisa dibilang saya setiap hari nanya, nggak pernah berhenti buat nanya, karena saya pikir ketika saya nggak nanya malah jadi bingung sendiri kan ketika ada masalah. Jadi saya tanya aja tuh. Nah, jadi buat kamu yang jadi seorang junior programmer, tanya aja ke senior, nggak apa-apa. Mas atau Bu atau Pak, ini gimana sih Pak buat solusinya kalau ketemu masalah kayak gini gitu. Tapi jangan berekspektasi mereka memberikan feedback yang baik. Terkadang kan mereka juga punya kerjaan yang harus mereka kerjakan. Tapi setidaknya kita udah berusaha buat bertanya. Soalnya kan ketika kita berusaha buat bertanya, orang lain akan tahu, oh dia lagi ada masalah di sini dalam mencari solusi yang ini. Jadi otomatis ketika ditanya sama pihak kantor, udah saya belum, saya udah nanya ke sini gitu. Soalnya nggak jarang saya temukan ketika saya jadi seorang senior, terus saya tanya ke junior, masalahnya di mana? Baru tuh jawab, oh ya masalahnya gini. Terus ya biasa kan saya tanya, udah berapa hari? Udah 2 hari, udah 3 hari. Wah, menurut saya sih udah cukup terlambat ya kalau buat 2 hari. Setidaknya tuh ketika kamu jadi seorang junior programmer terus ketemu masalah atau problem, jangan nunggu sampai sehari atau 2 hari. Ketika kamu nemunya siang, saat itu kamu tanya juga nggak apa-apa. Siang, misalkan ketemu habis makan siang gitu, jam 2 kamu ketemu masalahnya, jam 4 tuh kamu tanya sama senior aja atau tanya sama rekan satu tim kamu, gimana sih cara solusi kalau ketemu masalah kayak gini gitu. Jadi kalau nggak tahu ya tanya aja gitu. Kadang soalnya seorang junior tuh agak takut buat bertanya, seakan-akan kalau kita bertanya kita tuh orang yang skillnya nggak ada banget, padahal enggak. Dengan bertanya justru kita lebih mempercepat untuk mencari sebuah solusi dari masalah. Karena kan dalam dunia kerja bukan cuma skill yang diperhitungkan, tapi bagaimana cara mencari solusi dari masalah yang kita temui. Terus berikutnya, selain dalam bertanya, biasanya seorang junior programmer tuh takut salah. Terus jadi dia nggak berani ngambil keputusan karena ya itu alasannya sederhana, karena takut salah dan nantinya dia biasanya disalahkan. Malah justru enggak, kalau saya nganggapnya semakin sering orang salah akan semakin banyak pengalaman yang bisa diambil. Dengan catatan ketika dia melakukan kesalahan, dalam arti bukan salah dia nggak masuk, bukan gitu ya, tapi lebih ke arah harusnya solusinya A, dia bikinnya B, C, D baru ke A gitu. Jadi cukup panjang tapi setidaknya ke A lagi. Setidaknya dia udah berusaha, nggak cuma diem doang gitu sih menurut saya. Jadi buat junior programmer jangan takut salah, karena saya pun ketika baru pertama kali kerja salah, wah sering banget kali, bisa dibilang diomelin sama bos tuh udah jadi makanan sehari-hari. Tapi setidaknya ya nggak apa-apa,
ya namanya salah kan dikasih tahu salahnya tuh di sini 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 gitu. Yang penting kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah kita lakukan. Itu aja sih. Jadi pengalaman saya ketika menjadi seorang programmer pertama kali itu. Buat kamu yang nonton video ini, jangan sungkan buat bertanya di kolom komentar atau menyampaikan pendapat, sehingga orang yang mampir di video ini nggak cuma dapat pengalaman atau cerita menarik dari saya, tapi ada cerita menarik dari kalian juga. Itu aja sih video kali ini, saya rasa udah cukup. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.